Halo pemirsa, jumpa lagi di hari Senin malam dalam acara podcast Ngobras, Ngobrol Santai. Tentunya saya harap Anda baik-baik saja ya saat ini, karena kita saat ini masih ada dalam kondisi PPKM. Namun saya himbau untuk Anda untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah dengan 5M. Apa itu 5M? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Baik pemirsa, pasti saat ini sudah jam 7 malam dan Anda stay tune terus di Dama TV ya, karena Ngobras hari ini akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni mengenai penerapan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi. Tentunya ini berkaitan sekali dengan kondisi saat ini, di mana pemberlakuan PPKM ini juga berimbas kepada pendidikan, di mana dunia pendidikan saat ini juga mulai melakukan pembelajaran secara daring atau secara online. Dan narasumber saya kita saat ini ada Ibu Dian Wahyuning Astuti. Beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat dan Industri SMK Negeri 3 Batu. Saya mau sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Dian. Selamat malam Mbak Isela. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu Dian. Baik Ibu Dian, ini sekarang kita akan membahas mengenai PJJ ya Ibu, terutama yang dilakukan di SMK Negeri 3 Batu. Mungkin dari obrolan kita hari ini bisa juga menginspirasi kepada dunia pendidikan yang lainnya Ibu, seperti itu. Baik, namun sebelum dimulai saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan video VT, di mana ini adalah sistem PJJ selama masa pandemi yang dilakukan di SMK Negeri 3 Batu. VT-nya berikut ini. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih berlangsung sejak pandemi corona menginfeksi Indonesia pada Maret 2020. Sistem PJJ ini diterapkan guna mencegah penularan virus corona menyebar antar pelajar. PJJ dapat dilakukan dengan bentuk asinkron, yakni siswa mengerjakan konten atau tugas yang disiapkan guru secara mandiri, sehingga siswa hanya perlu datang ke kelas 2 hari per minggu. Dan juga sinkronus, yakni hadir secara bersamaan di waktu pelaksanaan webinar atau daring. Kondisi PJJ yang dialami bidang pendidikan di Indonesia tidak hanya menimbulkan polemik dari sisi peserta didik. Selain faktor kemalasan, masalah teknis juga menyebabkan anak kesulitan mengikuti PJJ, seperti sinyal untuk mengakses internet, tidak tersedianya perangkat mobile, hingga kuota internet, bahkan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Kondisi ini memerlukan kesinambungan dari berbagai pihak, baik sekolah, tenaga pengajar, orang tua, juga murid. Bagaimana PJJ dapat dilakukan dengan nyaman tanpa membebani, sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik, walau hanya secara daring. Tenaga pengajar juga turut mengupdate skill dan ilmu sehingga dapat beradaptasi dengan perangkat akses dan juga perkembangan teknologi. Bagaimana kesiapan tenaga pelajar dan juga murid di masa pembelajaran sistem jarak jauh atau PJJ di tengah pandemik ini? Kita ikuti ulasannya dalam podcast berikut ini. Ya pemirsa, itu tadi adalah VT yang baru saja Anda saksikan, di mana beberapa sekolah, tidak hanya beberapa sekolah ya, namun sekolah di Malang Raya saat ini sudah mulai memberlakukan sistem online atau sistem daring. Jadi tidak ada tatap muka, dan ini dilakukan di semua lini sekolah. Baik, kita akan membahas langsung sih apa saja sih sebenarnya kendala atau apa saja kekurangan-kekurangan nanti yang dirasakan dari baik dari juga guru. Tadi di sini juga ada Ibu Dian, nanti kita akan membahas lebih lanjut. Baik, Ibu Dian, kita mau membahas tentang PJJ Ibu Dian yang sekarang ini memang lagi marak-maraknya Bu, semua sekolah sedang memperlakukan sistem daring atau online. Ibu Dian ini udah berapa lama Bu di SMK 3? Saya di SMK 3 kebetulan sudah mulai tahun 2006. Oke. Jadi saya masuk di situ di staf pengajar di SMK Negeri 3 di 2006 sampai dengan sekarang ya kurang lebih hampir
20 tahun lebih. 20 tahun Yeah. Ibu ya, sudah Yeah. banyak pengalaman juga ya Ibu yang Yeah. mengajar siswa. Nah, saat ini adalah sistem PJJ Yeah. Bu. Untuk sistem pembelajaran jarak jauh, sebenarnya apa sih Bu sistem pembelajaran jarak jauh, terutama yang dilakukan di sekolah, seperti apa? Oke, ini sebetulnya sistem ini baru sekali ya Mbak ya, karena kita memang 2 tahun ini memasuki masa pandemi, jadi PJJ ini harus terpaksa kita terapkan. Jadi PJJ ini sebetulnya adalah pembelajaran di mana guru atau pengajar tidak bisa bertemu langsung secara tatap muka dengan anak-anak. Jadi di sini PJJ memanfaatkan media seperti alat telekomunikasi atau apapun untuk bisa berkomunikasi agar pembelajaran tetap berlangsung begitu. Ada 2 teknik dalam pembelajaran PJJ. Ada yang namanya sinkronus sama asinkronus. Wah, apa itu? Jadi kalau misalkan sinkronus itu mengharuskan pengajar atau guru itu hadir bersamaan di ruang pembelajaran, bertemu dengan gurunya untuk bisa berinteraksi. Contohnya misalkan kalau kita pakai video conference, terus kita pakai layanan chat, itu kan langsung berinteraksi, itu namanya sinkronus. Terus ada juga yang sistemnya asinkronus. Jadi antara guru dengan siswa tidak harus bertemu langsung di waktu yang bersamaan. Jadi mereka bisa menggunakan forum untuk berdiskusi, terus mereka juga bisa mengerjakan tugas secara mandiri begitu. Jadi bisa memanfaatkan 2 metode itu untuk pembelajaran PJJ. Oh, seperti itu. Yeah. Iya. Kemudian Bu, pemberlakuan PJJ di sekolah ini sejak kapan? Atau kan sejak pandemi yang kemarin atau sejak pemberlakuan PPKM darurat sekarang? Kalau PPJJ-nya itu efektif ya mulai pandemi COVID ini semua ada itu kira-kira kalau saya boleh ingat-ingat lagi itu sekitar tanggal 16 Maret tahun 2020. Kebetulan waktu itu di hari kedua atau ketiga pelaksanaan UN yang terpaksa harus dihentikan karena ada instruksi dari pemerintah untuk menghentikan semua pembelajaran secara tatap muka. Jadi sudah hampir 2 tahun ya kita melaksanakan ini. Iya. Ya, lama juga Bu. Iya. Ya, untuk perasaan Budian sendiri gimana sih Bu melihat fakta sekarang ini semua siswa itu harus online? PJJ ya. Seperti apa Bu perasaannya Ibu sendiri? Sebetulnya ada dilema juga karena seperti saya ini juga guru tapi di sisi lain saya juga orang tua. Jadi kalau di sudut pandangnya saya dari sisi guru, memang PJJ ini memang harus dilakukan karena memang kalau tidak dilakukan hanya sekedar pemberian tugas atau apapun itu yang secara bisa hanya dengan WA atau apa itu sepertinya tidak bisa efektif. Tapi peran saya misalkan sebagai orang tua, PJJ ini sungguh berat buat saya sebetulnya. Jadi tugas guru yang seharusnya di sekolah yang bisa membimbing anak-anak, bisa menemani anak-anak belajar, itu dialihkan semua ke orang tua. Jadi perannya orang tua di sini tuh jadi berlipat-lipat. Apalagi seperti mohon maaf saya ini antara jadi guru, jadi orang tua, jadi itu betul. Iya betul. Ya itulah penderitaannya PJJ selama PJJ. Kalau dari guru sendiri Ibu, pernah nggak ada pengalaman selama PJJ ini pengalaman yang bisa dikatakan kurang baik atau selama memberikan materi secara online? Iya. Ada nggak Bu yang dirasakan? Kalau dampaknya bagi guru selama PJJ ini ada Mbak, ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Kalau sisi baiknya kita guru dipacu untuk selalu belajar. Sebetulnya teknologi seperti ini teknologi baru buat kami ya. Jadi harus menggunakan serangkaian software untuk video conference itu kan tidak semua guru juga bisa ya. Itu di situ kita juga harus belajar. Terus kita juga dari sisi guru dalam penyampaian materi kan tidak melulu harus ini tugas silakan dikerjakan, tapi harus ada inovasinya. Bagaimana sih menggugah anak-anak biar bisa interaktif dengan kita, bisa meningkatkan semangat belajarnya. Soalnya terus terang saja ketika masa pandemi seperti ini kesannya itu kebanyakan ya guru itu hanya melempar tugas terus akhirnya dikerjakan, setelah itu tanpa ada feedback atau umpan balik ya. Masyarakat juga merasa seperti itu ya, orang tua yang di rumah seperti itu. Nah itu sebenarnya enggak ya Bu ya, karena guru tadi juga sama-sama
berusaha juga Iya. memberikan yang terbaik Nggih. seperti upgrade software Nggih. dan sebagainya. Kemampuan Gitu ya. guru juga gitu, katakanlah misalkan diminta untuk membuat video pembelajaran terkait dengan materi yang mau diajarkan, terus harus memikirkan metode-metode pembelajaran sekiranya bisa menarik perhatian anak-anak agar bisa tetap stay untuk mengikuti pembelajaran terutama yang online begitu. Gitu. Untuk biasanya triknya untuk metode pembelajaran yang menarik itu seperti apa, Bu? Biasanya yang diberikan, karena kan kadang kalau online kadang banyak juga siswa ini yang udah Yeah. kelihatan ditinggal kemana, Yeah. Ini juga dari rumah seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini nih gimana, Bu? Ya, kadang-kadang teman-teman guru ini harus rela menyiapkan materi yang sekiranya interaktif ya dengan anak-anak. Jadi membuat video pembelajaran, terus kadang-kadang mereka tidak hanya kita ajak untuk mengerjakan tugas, tapi ada kalanya kita ajak untuk sekedar telekonferensi begitu untuk menyapa mereka, menanyakan progresnya, pengerjaan tugasnya seperti apa, ketersampaian materinya seperti apa begitu. Oke, ya. Berarti memang selain upgrade software juga persiapan-persiapan yang dilakukan dari tenaga pendidik ini juga banyak juga ya pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah juga perlu mengetahui bahwa dari pihak tenaga pendidik pun juga sudah mulai berkembang, Bu ya, sudah mulai memikirkan bagaimana caranya agar walaupun online tapi siswa yang di rumah ini bisa tetap menerima materi yang baik. Tadi juga ada upgrade software, kemudian video-video pembelajaran, bagaimana caranya supaya interaktif antara pendidik dan juga siswa yang di rumah, seperti itu. Mungkin dibutuhkan juga Bu, sinergi, Bu ya? Betul. Antara siswa, orang tua di rumah dengan gurunya juga begitu. Jadi kalau misalkan di rumah sudah tidak ada iklim pembelajaran yang baik, ya otomatis kegiatan PJJ tidak bisa berjalan. Jadi banyak sih sekali yang harus dilibatkan untuk pembelajaran PJJ ini supaya apa yang kita harapkan itu bisa benar-benar sampai gitu. Iya. Kemudian Bu, kalau dari SMK 3 Batu ini sendiri untuk jurusannya, ini sepertinya saya dengar jurusannya ini kan banyak yang banyak praktek dari materinya. Nah, ini seperti apa, Bu? Atau mungkin jurusannya apa dulu? Mungkin bisa di SMK Negeri 3 ini ada 5 program keahlian. Yang pertama kali berdiri itu adalah multimedia. Yang kedua adalah produksi pertelevisian, PSPT. Yang ketiga itu animasi. Yang keempat TKC. Yang baru kurang lebih 3 tahun yang lalu berdiri ini perfilman. Jadi memang semuanya jurusannya atau program keahliannya sudah berbau teknik semua, apalagi bersinggungan dengan teknologi, semuanya juga ada di SMK Negeri 3 Batu. Memang notabene semuanya ini membutuhkan praktek yang intens sebetulnya. Jadi untuk pembelajaran PJJ di SMK Negeri 3 Batu ini terus terang memang sulit untuk bisa mentransfer ilmu ke anak-anak ini agar sesuai dengan yang kita inginkan itu memang benar-benar sulit. Ya, jadi memang ada teknik atau trik khusus yang memang dilakukan oleh sekolah. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu sebelum PPKM sih memang anak-anak ada secara berkelompok begitu dihadirkan ke sekolah. Jadi untuk praktek di sekolah. Jadi tidak semua mata pelajaran yang sekiranya perlu diajarkan itu harus dikasihkan ke anak-anak. Jadi ada namanya mata pelajaran esensial yang memang diperlukan, misalkan untuk bisa ke Dudi, ke mana harus bersinggungan dengan Dudi yang dibutuhkan oleh Dudi, itu yang diajarkan. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, Bu ya, mengenai jurusan-jurusan dan juga pemberian secara online-nya. Kalau prakteknya ini harus seperti apa sebenarnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut kita akan kembali tetap di Ngobras. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama podcast Ngobras, Ngobrol Santai. Tentunya masih berkaitan dengan tema kita hari ini adalah penerapan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi. Masih bersama Budian Wahyuning Astuti, selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat dan Industri SMK
Negeri 3 Batu. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang mengenai sistem PJJ yang dilaksanakan di sekolah ini seperti apa. Kemudian saya mau lanjut lagi Bu, tadi yang sempat terpotong atau sempat terputus mengenai, kita tahu SMK Negeri 3 Batu ini kan adalah SMK yang jurusannya ini lebih banyak prakteknya Bu ya daripada materinya. Nah, jika dilaksanakan secara online atau secara daring, nah bagaimana praktek-praktek ini, mungkin materi yang praktek ini bisa tersampaikan kepada siswa yang di rumah? Jadi memang sebelum masa PKM ini memang kita sudah memberlakukan tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas akhirnya dalam satu kelas ini kita bagi menjadi beberapa sesi. Misalkan satu kelompok ini ada 10 sampai dengan 12 anak untuk bisa hadir ke sekolah, terus dengan bantuan guru mata pelajarannya mereka mempraktekkan mata pelajaran sesuai dengan yang diajak kompetensinya masing-masing begitu. Tapi semenjak PPKM ini yang mengharuskan sudah tidak ada tatap muka sama sekali, otomatis pembelajaran luring yang terbatas ini jadi berhenti total begitu. Jadi sebelumnya kalau di sekolah itu anak-anak datang dibagi kelompoknya, silakan berpraktek sesuai dengan pembelajarannya, itu pun tidak full satu hari. Jadi cuma hanya diperbolehkan mulai dari jam 7:30 sampai dengan jam 11:30. Oh, hanya jadi yang diajarkan hanya inti-intinya saja. Selanjutnya nanti mereka bisa berproses sendiri di rumah. Kalaupun mereka nanti membutuhkan alat atau support dari kita, misalkan kamera, terus komputer atau apapun yang sekiranya mereka tidak punya, bisa kita pinjamkan dari sekolah begitu. Jadi memang di sekolah itu hanya sebagai tempat hanya tempat untuk bisa sharing dengan gurunya. Gurunya sekiranya ada kesulitan dari siswanya bisa memberikan jalan keluarnya seperti apa. Selebihnya nanti nanti akan dikembangkan sendiri oleh anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Oke. Berarti kalau tadi hanya intinya saja Bu ya yang disampaikan. Berarti dalam hal ini memang banyak materi-materi memangnya belum tersampaikan Bu? Iya memang. Jadi memang kemarin itu kan juga ada himbauan dari Pak Nadiem Makarim ya waktu itu, bahwa selama kegiatan atau selama pandemi COVID ini memang ketuntasan dari materi itu tidak menjadi tolok ukur. Jadi sekolah juga harus bisa memetakan sekiranya ada materi-materi yang esensial. Yang esensial ini maksudnya perlu, penting, yang sekiranya bersinggungan langsung dengan Dudi, itu yang diajarkan. Selebihnya kalau misalkan non esensial sekiranya hanya penunjang saja, itu bisa dikurangi materinya, atau bahkan kalau misalkan memungkinkan tidak diberikan materinya begitu. Seperti itu. Ya. Karena memang kalau praktek ya memang harus dilakukan dengan alatnya Bu ya. Sangat susah sekali kalau praktek itu memang harus dijelaskan secara materi gitu Bu ya. Betul ya. Oke. Bu, kemudian dari secara kurikulum sendiri Bu ya. Berarti memang apakah ada standar dari RPP, dari kurikulum ini yang memang dikurangi, memang sengaja dikurangi dalam rangka pandemi ini? Ya, karena memang ada instruksi seperti itu, maka sekolah menindaklanjuti. Jadi teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang mengajar itu semuanya sih nggak hanya produktif aja, diminta memetakan. Ini yang penting ini yang mana? Yang sekiranya sebagai misalkan untuk yang kelas 2 ya, sebagai bekal mereka nanti PKL atau prakerin, itu materi apa yang sekiranya perlu dikasih, ya itu aja yang dikasih. Selebihnya kalau misalkan ada waktu ya monggo disampaikan. Kalau memang tidak ada waktu dan merasa gurunya kesulitan dalam penyampaian, ya monggo nanti dijadwalkan di lain waktu begitu. Jadi memang ya namanya kita beradaptasi ya dengan pandemi ini ya, memang semuanya juga harus serba terbatas, semua dibatasi. Jadi memang apapun yang jadi Mbak ya, repotnya itu tujuannya jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan memang, tapi ya minimal intinya itu sudah tersampaikan kepada anak-anak begitu. Oke, baik. Berarti memang siswa sendiri yang di rumah memang juga harus juga kita sama-sama saling bersinergi ya. Berarti juga harus kreatif sendiri di rumah begitu Bu ya. Kreativitas itu memang diperlukan seperti apa Bu? Ini agar siswa istilahnya walaupun hanya menerima intinya, materi intinya, tapi
apa ya, bisa istilahnya bisa tahu lebih dalamnya gitu loh Bu. Butuh kreativitas yang seperti apa ini? Ya Bu Dian? kalau dari saya kebetulan saya ini kan juga pengajar di salah satu prodi TKJ ya saya ini. Ya kalau misalkan anak-anak sudah diajari misalkan teknik membangun jaringan WAN misalkan. Kalau misalkan peralatannya sudah dijelaskan Bapak Ibu guru, teknik konfigurasinya sudah diajarkan, ya berarti nanti mereka di rumah tinggal mempraktekkan apa yang mereka dapat ketika pembelajaran, ketika tatap muka sama gurunya selama di sekolah, itu bisa lebih diperdalam lagi, lebih dipelajari dan lebih membuat inovasi baru lah. Maksudnya kalau misalkan ini saya tambah ini nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi kreatifnya ya di situ. Jadi gitu. Kalau misalkan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu selama luring terus ternyata tidak dibarengi dengan anaknya yang mau mencoba sendiri di rumah, ya wis hanya berlalu begitu saja, katanya begitu. Oke, baik. Kreativitas ya pemirsa, kreativitas ini juga sangat perlu sekali khususnya bagi peserta didik. Jadi ketika menerima materi yang sudah diterima di sekolah, ayo kita mulai berkreativitas. Mungkin bisa langsung praktek Bu ya, membuat video atau apa seperti itu ya. Tapi saya rasa sekarang anak-anak kreatif kok Bu. Ya, karena masa pandemi ini kan jadi dituntut kreatif semua. Jadi kalau misalkan kita pelajaran apa misalkan kalau bukan produktif ya misalkan agama gitu kan, mereka kan dituntut juga misalkan mempraktekkan itu, mereka bikin video terus habis itu mereka mengedit, terus habis itu setelah diedit mereka mengupload di sosial media misalkan begitu. Jadi memang ada dampak positif dari pandemi memang ya. Jadi anak-anak yang memang sekiranya bisa dipacu untuk kreatif itu ya memang semakin produktif gitu. Betul, itu dampaknya Bu ya. Jadi secara tidak langsung kita belajar hal-hal yang lain Bu ya. Seperti saya juga ini Bu, ini kan punya anak saya juga kelas 2. Nah, ketika disuruh membuat video dan mengupload, ketika orang tua ini tidak tahu kan pasti tanya ini caranya gimana lah. Ini kan otomatis orang tua juga ikut belajar kan Bu ya. Di-upgrade ilmunya begitu ya. Oke, kalau dari orang tua sendiri, menurut Bu Dian sendiri kan juga orang tua yang punya anak ini juga masih belajar. Nah, menurut Bu Dian sendiri seperti apa sih Bu kreativitas orang tua agar orang tua ini juga tetap ikut bersahabat dengan pandemi? Karena kan kadang ada di masyarakat orang tua yang marah-marah, pusing gitu dengan online sekarang, harus videonya harus diupload ke sini ke sana, sementara mungkin masih minim pengetahuannya orang tua. Gitu. Ya memang Mbak ya. Serba salah sekali memang. Kalau di sisi orang tua ini memang kan tidak semua orang tua ini kan paham dengan dunia teknologi seperti ini. Jadi dengan pandemi seperti ini tuh seakan-akan mendapat pembelajaran yang berat sekali, terutama untuk anak-anak harus menyelesaikan sekian tugas. Ya memang peran orang tua di sini harus menciptakan iklim belajar yang baik tentunya di rumah. Terus ya semampu mungkin ya bisa mendampingi mereka, ya mau tidak mau harus mengupgrade kemampuan ya seperti tadi ya, walaupun harus bertanya-tanya, tanya Mbah Google, tanya mana-mana. itu yang harus kita lakukan begitu. Soalnya kan memang perlu sekali pendampingan dari orang tua. Kalau misalkan anak-anak seperti saya, anak-anak SMK ini memang ya peran orang tua hampir minim sekali. Soalnya kan mereka merasa orang tuanya ini merasa kamu sudah besar, kamu sudah bisa mengerjakan sendiri, kamu bisa memutuskan harus bagaimana, begitu kan. Jadi kalau beda dengan anak-anak yang masih usia pendidikan dasar ya seperti SD, itu kan memang peran orang tua besar sekali. Bahkan yang kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, yang bingung kan orang tuanya bukan gurunya. Beda dengan di SMK. Kalau di SMK ini yang bingung gurunya, bukan siswanya atau orang tuanya. Betul, karena mau menilai gimana gitu ya kalau tugasnya nggak masuk-masuk ya Bu. Proaktif dari orang tua karena merasa memang itu tadi sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa menentukan sendiri. Jadi peran orang tua itu minim sekali. Jadi mereka menganggap anak mereka bisa sendiri. Peran orang tua itu hampir saya pasrahkan anaknya gitu. Oke, baik. Kemudian Bu, untuk sistem presensi sendiri, dari absensi sendiri, kalau peserta didik sendiri selama online, nah ini sistemnya seperti apa yang diberlakukan? Kalau teknik absensi, kalau terutama di SMK Negeri 3 ini memang kalau melalui web meeting atau misalkan video conference, aku penilaiannya dari seberapa sering anak-anak join di room meetingnya itu. Kalau
kalau misalkan itu dari pembelajaran yang langsung tatap muka, maksudnya bukan tatap muka, langsung di waktu yang bersamaan seperti kalau kita pakai Google Meet, pakai Zoom itu. Tapi kalau misalkan untuk yang asinkronus, misalkan dengan pengerjaan tugas, ya berarti absensinya ya dari seberapa aktif mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru begitu. Walaupun setiap hari kan kita di sekolah itu sudah ada jadwal ya, walaupun PJJ itu jadwalnya sudah ditentukan mulai jam pertama sampai jam terakhir setiap harinya. Jadi setiap guru itu wajib membuat daftar presensi kehadiran siswanya, baik di Google Classroom maupun di room meeting. Jadi nanti anak-anak akan mengisi Google Form begitu terkait dengan keikutsertaannya mengikuti PJJ. Jadi semua guru di setiap jam itu insya Allah sudah memiliki absensi sendiri-sendiri. Nanti di setiap minggu akan direkap ketidakhadirannya berapa, begitu nanti akan setiap bulan juga akan disampaikan ke orang tua terkait dengan kehadiran di PJJ begitu. Jadi kalau saya rasa untuk absensi sama saja walaupun kita tatap daring, tekniknya hampir sama dengan kalau kita tatap muka. Oh seperti itu. Kalau dari tenaga pendidiknya sendiri, gurunya sendiri untuk online tetap di sekolah atau di rumah juga bisa Bu? Jadi nggak perlu datang ke sekolah juga? Kalau gurunya sendiri, kalau sebelum masa PPKM memang kita wajib hadir di sekolah. Memang walaupun ada siswanya, tidak ada siswanya itu wajib hadir di sekolah. Boleh melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di rumah juga boleh. Tapi selama PPKM berlangsung ini ya murni semua dilakukan dari rumah. Jadi guru-guru pun memberikan pembelajaran, pengajaran juga dari rumah. Tapi tetap terpantau oleh sekolah. Di dalam 1 minggu wajib ke sekolah 1 hari, 2 hari sesuai dengan jadwal piket masing-masing. Gitu. Berarti di sekolah memang ada jadwal piket sendiri, tetapi sistem pembelajaran baik guru dan juga murid dilaksanakan dari rumah. Boleh seperti dari itu Bu ya. rumah. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Ngobras sesaat lagi akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Ngobras, ngobrol santai. Dan saat ini kita sudah ada di segmen 3 nih pemirsa. Mungkin bagi pemirsa yang tadi belum sempat menyaksikan acara ini di televisi atau Anda yang sedang berada di luar, jangan khawatir, Anda tetap bisa menyaksikan acara ini melalui streaming dan juga YouTube. Untuk alamat streaming dan YouTube-nya sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, tadi di segmen sebelumnya Bu Dian ini sudah membahas juga mengenai kesiapan guru. Salah satunya juga ada upgrade software dan video pembelajaran Bu ya. Nah, kemudian kesiapan tenaga pendidik lainnya apa lagi Bu yang dipersiapkan selama masa pandemi dalam memberikan secara daring? Jadi sekolah pun tidak tinggal diam ya dalam mempersiapkan teman-teman, tidak hanya siswanya, gurunya pun juga harus dipersiapkan untuk menghadapi PJJ. Jadi sekolah ini di awal-awal PJJ berlangsung juga mengadakan serangkaian workshop untuk meningkatkan kompetensi gurunya. Jadi kan tidak semua guru ini, kalau memang guru produktif insya Allah memang sudah bisa memahami ya dan bisa mengoperasikan lah terkait software, terkait dengan perangkat yang akan nanti digunakan untuk PJJ. Tapi kalau guru-guru yang adaptif, yang normatif ini kan masih butuh pembelajaran untuk bisa beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi sekolah berupaya terutama kurikulum itu mewadahi, jadi teman-teman guru ini disiapkan untuk mengikuti workshop, dihadirkan tutor begitu untuk bisa memberikan pelatihan kepada guru-guru ini sampai dengan mereka bisa menjalankan PJJ ini dengan benar, dengan baik begitu. Pun siswanya juga begitu. Selain gurunya juga sekolah juga sudah membuatkan misalkan video terkait dengan bagaimana sih cara mengoperasikan Google Classroom. Terus bagaimana cara melaksanakan meeting yang benar gitu. Itu sebetulnya sudah dilaksanakan oleh sekolahan. Jadi tidak hanya siswa yang disiapkan, pun juga gurunya pun juga harus sudah disiapkan oleh sekolahan untuk bisa beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Gitu. Jadi banyak juga workshop yang sudah dilaksanakan ya Bu ya. Teman-teman juga aktif mengikuti walaupun bukan yang diselenggarakan oleh sekolah ya. Jadi dari kementerian gitu tuh secara mandiri mereka mengikuti, teman-teman mengikuti kalau misalkan ada pengumuman atau ada informasi begitu, ada workshop seperti ini, teman-teman sudah aktif mengikuti workshop.
untuk meningkatkan kompetensinya gitu. Oke, baik. Itu tadi dari kesiapan dari tenaga pendidik ya pemirsa. Ternyata jadi tenaga pendidik selama masa pandemi ini juga butuh juga banyak yang dipersiapkan sekali, baik itu upgrade skill ataupun upgrade software ataupun dalam memberikan metode pembelajaran video pembelajaran seperti itu. Dan gurunya pun juga masih banyak yang mengikuti apa tadi Bu? Workshop seperti itu ya. Ya, baik. Untuk workshop tadi ini dilaksanakan dari rumah berarti Ibu ya? Ya sebelum sebelum PPKM ini memang di sekolah, jadi kita diberlakukan sesi begitu. Kebetulan tenaga pendidikan di SMK Negeri 3 ini jumlahnya banyak Mbak, jadi kurang lebih kalau gurunya saja itu kurang lebih 60-70 orang. Jadi nanti di sesi begitu, dijadwal, digilir, mereka mengikuti. Soalnya kalau pembelajarannya dari rumah untuk teknik pengajaran yang sifatnya praktek kan juga sulit juga. Jadi mereka dihadirkan ke sekolah, dihadirkan tutor, disajikan materinya, didampingi begitu agar bisa mengoperasikan dengan baik begitu. Oke, jadi nggak hanya muridnya yang belajar tapi gurunya juga belajar ya Bu ya. Gurunya juga belajar ini pemirsa. Oke, baik Ibu. Kelebihan apa sih yang menurut Ibu Dian rasakan selama mengajar online dari pandemi ini? Apa kelebihan yang dirasakan Bu? Kalau kelebihannya dari sisi guru ya, saya ini guru ini semakin kreatif ya, jadi harus dituntut kreatif. Jadi untuk menyampaikan atau untuk mempersiapkan bahan mengajar, kalau dulu saya kalau tatap muka pokoknya mengandalkan ingatan masa lalu cukup. Kalau sekarang tidak bisa. Kalau sekarang tidak bisa, harus dituntut untuk sekarang saya mau ngajar apa, persiapan yang harus saya lakukan itu minimal saya harus membuat apa. Ya dituntut kreatif lah, entah itu membuat media pembelajaran atau nanti menciptakan suasana belajar yang menyenangkan gitu. Itu sih saya kira dampak positifnya. Jadi terus banyak sekali update ilmu, terutama berkaitan dengan teknologi yang sekiranya bisa diterapkan di pembelajaran PJJ ini. Jadi dulunya saya tuh mengenal software edit video itu ya gitu. Saya dulu nggak pernah tahu cara teknik mengedit video. Tapi karena sekarang saya dituntut membuat media pembelajaran, saya jadi harus belajar teknik mengedit bagaimana, teknik membuat video yang baik bagaimana begitu. Jadi dampak positifnya sih itu yang saya rasakan. Iya. Betul sekali, memang semua banyak yang bilang seperti itu Bu. Banyak masyarakat yang bilang juga ikut belajar juga di tengah keadaan pendidikan yang semasa online atau semasa daring ini. Baik, kemudian Bu, selama pandemi ini kalau untuk di SMK peminatnya masih banyak diminati Bu ya, terutama SMK yang praktek ini banyak Bu ya diminati. Alhamdulillah untuk SMK Negeri 3 di PPDB penerimaan siswa baru untuk tahun ini, alhamdulillah dari kuota yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, alhamdulillah sudah bisa memenuhi pagu begitu. Jadi memang untuk jurusan favorit ini memang seperti kalau kami di SMK Negeri 3 ini multimedia Mbak yang favorit. Jadi mesti ramai diserbu begitu. Tapi alhamdulillah untuk jurusan-jurusan yang lain sudah bisa memenuhi kuotanya begitu. Jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan pagu yang diharapkan. Oke, baik. Berarti memang peminatnya juga masih banyak ya, walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini ya pemirsa ya. Tentunya kita semua berharap pandemi ini segera berlalu ya. Pasti agar anak-anak juga bisa bersekolah kembali. Kayaknya seneng gitu Bu ya kalau sekolah kembali kayak masa dulu kemarin sebelum pandemi ini bertatap muka langsung, karena lebih mengenal gurunya Bu ya. Nah, pernah nggak Bu merasakan selama beberapa tahun ini atau murid baru yang sudah naik kelas gitu nggak kenal sama ini Bu? Kejadian sekali di sekolah saya. Ini mulai tahun yang kemarin kan ya, PPDB tahun kemarin itu mereka siswa baru di SMK Negeri 3 Batu kelas 1, hampir setahun mereka langsung naik ke kelas 2. Kita tidak tahu siapa nih siswanya seperti apa, cuma tahu dia nggak hadir di GJR, di Google Classroom. Kita hanya bisa ini siapa, tapi tidak bisa menyentuh, tapi tidak bisa mengenal satu sama lain. Betul. Ini kesulitannya ketika kita yang bersangkutan ini atau siswanya ini mengalami kendala dalam belajar, itu jadi masalah. Jadi anak-anak ini kita nggak bisa menyelami. Kalau dulu peran wali kelas kan
bisa sangat intens sekali ya. Kalau sekarang ini kan hanya mungkin kalau untuk mengingatkan, untuk memotivasi kan via WA saja misalkan begitu, by phone, by WA begitu saja. Tapi kalau dulu, kalau sebelum pandemi memang kita bisa saling saling memotivasi, saling mengingatkan kalau misalkan ada siswa-siswa yang terkendala, kita bisa mencarikan solusinya kalau misalkan mereka ada kesulitan begitu. Jadi memang sulit sekali kemarin. Saya takut jangan sampailah pandemi ini sampai 3 tahun. Saya kasihan yang yang sudah kelas 2 ini, mereka nanti harus naik ke kelas 3 lagi tanpa pembelajaran. Berarti nanti 3 tahun mereka berlalu tanpa belajar begitu ya. Iya, itu ya, semoga sajalah bisa, walaupun tidak harus setiap hari hadir ke sekolah, minimal ya bisa bertemu sebentar lah dengan anak-anak begitu. Karena faktor kedekatan dengan murid terhadap tenaga pendidik ini sangat sekali kurang dirasakan Bu ya. Itu mungkin salah satu kendalanya Bu. Betul, ya. Kalau kendala yang lain apa Ibu? Kendala yang lain sih sejauh ini kalau kita kan di Batu ya, sekolahnya di Batu ya, memang walaupun dikatakan kota ya bukan, dikatakan desa ya juga bukan. Kalau dari sarana prasarana sih sudah memadai sekali. Kalau yang saya sih kendalanya yang terpenting itu adalah semangat dan motivasi siswanya untuk belajar sih Mbak. Iya. Jadi peran orang tua, peran siswa sendiri itu memang perlu ditingkatkan untuk mengikuti pembelajaran, apalagi yang harus bisa bersinergi dengan pembelajaran yang PJJ yang terbatas seperti ini begitu. Jadi kendalanya sih kalau dari sisi teknologi, dari segi internet misalkan, itu saya kira sudah memadai sekali. Kalau internet itu pemerintah juga sudah mewadai kok, bahwa semua siswa yang sudah terdaftar di Dapodik itu sudah dapat bantuan dari pemerintah, baik guru, siswa itu dapat paket data dari pusat, dari pemerintah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi kalau dari sisi teknologi, dari segi kuota, dari segi apa itu sudah terpenuhi semua sebetulnya. Jadi yang perlu ditingkatkan atau yang menjadi titik lemah kita ya memang dari siswanya. Semangat untuk belajarnya bagaimana, sudah disiapkan alatnya, sudah disiapkan sarananya, tinggal bagaimana kamunya mau mengikutinya begitu. Ya, walaupun dilaksanakan secara online, namun semangat belajarnya jangan kendor nih ya. Adik-adik yang di rumah, jadi dari pihak guru juga sudah mempersiapkan supaya bisa terbaik memberikan. Begitu juga pun dengan adik-adik yang di rumah. Kalau lagi belajar secara online ini tentunya semangat yang diharapkan adalah semangatnya walaupun belajar secara online. Baik, Ibu, kemudian ada nggak sih Bu siswa yang secara online namun keaktifannya atau kehadirannya kurang hanya karena fasilitas? Mungkin di rumah siswa ini tidak punya fasilitas penunjang, laptop atau seperti apa. Nah, ini ada nggak Bu yang dirasakan selama ini? Ada sih Mbak yang seperti itu. Jadi pun sekolah juga sudah berusaha mewadahi kesulitan siswa. Jadi di sekolah saya, terutama di SMK Negeri 3 Batu ini, peran wali kelas ini juga mendukung ya. Jadi wali kelas ini akan setiap saat itu akan mendata kesulitan siswanya. Kalau misalkan ada kesulitan perangkat, misalkan sekolah ini bersedia meminjami. Jadi sekolah ini ada beberapa tablet atau komputer begitu, bantuan dari pemerintah yang bisa langsung dipinjam ketika mereka kesulitan terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi tinggal mereka nanti menghubungi wali kelasnya begitu, Bu, saya ternyata HP saya rusak, Bu, laptop saya rusak, HP saya enggak punya. Itu menghubungi ke sekolah nanti akan meminjami. Tapi tetap secara periodik melaporkan, posisi laptop saya seperti ini Bu, begitu. Jadi sebetulnya sudah dibantu sekali. Kalau misalkan kesulitan apapun itu sudah bisa, asalkan satu ya berkomunikasi dengan gurunya, insya Allah ada jalan keluarnya. Oke, baik. Memang ada saja Bu ya kendala-kendala yang dirasakan, tapi dari pihak sekolah pun bagaimana kendala ini supaya bisa diminimalisir. Jadi teman-teman atau adik-adik semuanya juga bisa sama-sama ikut merasakan belajar yang terbaik seperti apa ya. Karena mau tidak mau kita semua harus bersahabat Bu ya. Dengan kondisi pandemi saat ini, tidak hanya dari pendidikan, dari semua sektor.
sepertinya harus bersahabat. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi dengan Budia terkait dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tetap di Ngobras. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Ngobras, Ngobrol Santai. Dan kita sudah ada di akhir segmen. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dian. Ibu Dian, terkait dengan PJJ ini, kriteria penilaian sekolah Bu yang dilakukan terhadap murid-muridnya ini, mengingat siswa ini tidak bertatap langsung di sekolah. Nah, kriteria penilaiannya yang diberikan seperti apa? Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak ya. Jadi memang terkait pembelajaran pun kan tidak utuh harus tersampaikan semua. Pun juga penilaian. Jadi guru-guru ini juga harus menelaah lagi terkait dengan teknik penilaiannya dan ini nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau dulu mungkin selama tatap muka kita bisa ya memberikan nilai KKM itu harus tinggi begitu. Kalau sekarang ini disesuaikan harus disesuaikan dengan keadaannya, disesuaikan dengan siswanya juga. Jadi memang harus banyak adaptasinya. Pun dengan penilaian ini kan biasanya hubungannya erat sama evaluasi ya. Jadi teknik evaluasinya pun juga disederhanakan. Jadi kalau dulu itu setiap tengah semester itu ada ujian. Kalau sekarang ujian tengah semester itu dihilangkan, dihapuskan. Jadi nanti langsung di akhir semester atau PAT, penilaian akhir tahun gitu. Berikutnya kalau dulu siswa juga dimudahkan dengan evaluasi yang sekiranya tidak membebani. Jadi misalkan mereka hanya mengisi Google Form di mana di situ sudah ada soalnya, mereka tinggal mengklik. Dan memang jadi teknik penilaiannya jadi tidak beragam seperti dulu. Kalau dulu tuh ada soal yang sifatnya objektif ya, mereka harus mengisi, harus apa kan. Kalau sekarang online itu kan soal-soal yang objektif kan jadi sulit mengoreksinya atau menelaahnya. Jadi mungkin guru lebih menyederhanakan teknik penilaiannya begitu. Jadi memang di sela-sela pembelajaran yang seperti ini semuanya kesannya lebih dimudahkan begitu. Jadi walaupun mudah, tidak serta-merta sekedar pokoknya naik kelas ya, tidak. Ya, tetap ada standarnya ya. Harus ada standarnya. Acuannya mereka pun juga harus melakukan atau melaksanakan atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Pun kalau misalkan mereka tidak mengerjakan, tidak sesuai dengan kriteria kita, itu masih ada proses perbaikan. Ya memang kita memberikan waktu untuk mereka bisa menyelesaikan semua kewajibannya. Setelah kita giring untuk menyelesaikan kewajibannya pun, kalau misalkan mereka tetap tidak bisa melaksanakan, ya kita harus melaksanakan sesuai dengan tuntutan dari sekolah. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan itu, tidak bisa menyelesaikan pembelajaran tidak tuntas misalkan, ya wis dengan amat terpaksa mungkin tidak ada naik kelas, mungkin seperti itu. Jadi walaupun prosedur atau kriteria kenaikan kelas ini disederhanakan, tapi bukan tidak mungkin dianggap dianggap naik semua gitu ya enggak begitu loh. Jadi anak-anak ini tetap harus berproses, harus tetap melakukan pembelajaran, harus menyelesaikan semua kewajibannya, menyelesaikan studinya, baru nanti sekolah bisa menentukan kamu ini bisa naik ke berikutnya atau tidak begitu. Ya. Berarti selain standar diturunkan, kemudian evaluasinya tadi disederhanakan, berarti memang harus ini Bu ya, harus sama-sama saling mengerti juga. Apakah ini memang juga sudah turut disampaikan juga kepada wali murid yang di rumah atau kepada siswa yang di sekolah? Jadi kita setiap biasanya sih teman-teman itu di wali kelas itu setiap periodik gitu, secara periodik itu menginformasikan ke orang tua terkait dengan kalau bukan tanggungan keuangan ya, ini tanggungan beban tugas siswa yang belum terselesaikan itu mesti ada. Jadi melalui wali kelas mereka menyampaikan bahwa putranya ini belum menyelesaikan ini di mata pelajaran ini, mohon segera dibantu untuk monitoring siswanya begitu. Terus secara aktif kadang-kadang kalau misalkan
kalau memang tidak bisa terselesaikan dengan jalur yang melalui by phone, by WA, teman-teman itu kadang-kadang home visit ke rumahnya. Oke, ada berarti Bu ya program home visit ya. Jadi kalau misalkan sulit sekali bisa terkomunikasikan dengan baik begitu, teman-teman guru-guru atau wali kelas itu ke rumahnya, mengunjungi rumahnya, menanyakan kesulitannya apa, masalahnya apa, terkait dengan pembelajaran itu apa, begitu. Oke, baik. Berarti bisa semakin dimudahkan, seharusnya siswa yang di rumah pun juga semakin mudah juga Bu ya mengerjakannya, harus semakin semangat Bu ya, karena sudah tidak ketemu sama gurunya, ya kan standarnya diturunkan, penilaian dimudahkan. Betul, berarti harus semakin semangat di dalam mengerjakan tugas-tugas. Sayang sekali kalau memang belum mengerjakan tugas Bu ya. Betul. Baik, kemudian Ibu, adakah pesan yang ingin disampaikan dari Ibu Dian? Yang pertama dulu kepada orang tua, harus seperti apa orang tua ini memberikan pemahaman kepada anaknya terkait pembelajaran PJJ, Bu? Ya, kalau menurut saya sih, harapan saya semua orang tua ini wajibnya bisa mendorong ya. Mendorong terutama untuk meningkatkan motivasi dalam belajar, khususnya untuk putra-putrinya. Berikutnya adalah ciptakanlah iklim belajar yang baik di rumah. Jadi walaupun kita PJJ tapi seolah-olah di rumah ini, misalkan kalau pagi ya sudah jadwalmu belajar ini jam berapa, sudah fokus pada belajarnya dulu begitu. Urusan nanti dengan orang tua, entah itu membantu orang tua atau apa, itu nanti yang penting di jam-jam ini kalian harus belajar begitu. Soalnya di Batu ini kan yang mayoritas notabene bekerja di sektor ya Mbak ya, kayak perkebunan, terus pertanian gitu. Kan selama PJJ ini anak-anak itu cenderung ya sudah, saya full membantu orang tua saya begitu. Jadi kesannya pembelajaran ini tidak masuk sekolah, nggak tatap muka, kesannya ibu nggak usah sekolah gitu. Saya cukup membantu orang tua saja. Jadi harapan saya orang tua bisa memberikan waktu dan ruang lah untuk anak-anak ini belajar begitu. Oke, ya betul sekali. Tetap walaupun di rumah tetap harus belajar gitu ya Bu ya. Ya minimal menyediakan waktu lah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah sesuai yang sudah dijadwalkan. Kemudian Bu, harapannya kepada murid harus seperti apa ini muridnya? Ya, kalau murid ini karena sudah terfasilitasi semua, harapannya ya tetap bersemangat mengikuti PJJ. Ya tetap banyak berdoa supaya COVID ini segera hilang ya. Kalau hilang sih enggak sih, bisa sedikit mereda lah. Agar bisa segera bisa tatap muka di sekolah, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, dan terutama bisa belajar lebih efektif lagi di sekolah begitu. Oke, baik. Dengan sekolah Bu, apa nih Bu yang dirasakan? Mungkin ada yang Ibu dia rasakan, harapan dari pihak sekolah ini harus seperti apa? Kalau ke sekolah sih sebetulnya sekolah ini sudah mewadai banyak ya Mbak, sudah memfasilitasi semua siswa, guru, karyawan dan sebagainya itu sudah terfasilitasi semua. Ya harapannya mungkin lebih bisa suasana belajar yang karena kita juga kalau kita ini guru ini kan selain kalau sudah bekerja di rumah atau mengajar di rumah, ini kan konsentrasinya jadi terpecah ya Mbak. Betul. Jadi mungkin lebih ke pemahaman secara aja sih, kalau saya lebih pemahaman ke secara psikologis ke gurunya saja sih, karena memang beban tugas guru sekarang ini kan semasa PJJ ini tugasnya tuh tidak tambah sedikit, tambah banyak. Terus waktunya pun kalau dulu di sekolah kita itu cuma misalkan sampai jam 7 sampai dengan jam 2. Kalau sekarang ini walaupun kita PJJ nggak tatap muka, tapi pekerjaan kita tuh sampai tengah malam. Iya betul, sampai numpuk gitu Bu ya. Kayak jadi PR-nya guru gitu Bu ya. Jadi anak-anak pun itu kalau misalkan sudah terjadwalkan sesuai dengan jadwalnya, tapi kan anak-anak ini ada yang di luar jam itu masih japri, masih menanyakan bagaimana tugas saya begitu. Jadi mungkin lebih ke pemahaman secara psikologis untuk gurunya begitu saja. Oke, baik. Ya, kita semua berharap nih ya pemirsa, ayo semoga bumi kita lekas membaik supaya pendidikan di Indonesia ini khususnya ini bisa kembali normal lagi seperti sebelum pandemi, karena ini harapan kita bersama ya Ibu. Betul. Ya. Baik Ibu, terakhir Bu, pesan untuk dinas terkait nih apa nih Bu? Ibu sebagai guru mungkin ada yang ingin disampaikan, siapa tahu ini ada yang melihat dari tayangan ini kepada dinas atau pemerintah seperti apa, silakan Ibu. Kalau
harapan saya sih kalau SMK ini kan naungannya bukan pemerintah kota ya Mbak, dari provinsi. Ya. Kalau dari provinsi sih sudah memberikan apresiasi dalam rangka menunjang pandemi ini kan sudah memberikan kuota internet gitu. Itu harapannya ya mungkin pemberian kuota internetnya kepada siswa itu lebih diintensifkan. Jadi kalau kemarin itu hanya sampai dengan bulan apa begitu, mungkin setiap bulan bisa dirutinkan untuk dikirimkan internet yang bisa menunjang pembelajaran jarak jauh. Saya kira itu sih kalau dari pemerintah. Oke, baik Ibu Dian. Terima kasih sekali lagi ya. Ibu Dian, ini kita sudah ada di akhir segmen ini pemirsa. Tentunya kita semua sama-sama berharap dari pihak tenaga pendidik pun juga sudah mempersiapkan yang terbaik, bahkan harus dilembur sampai malam ya Bu ya, untuk mengerjakan tugas-tugas baik video kreatif ataupun pembelajaran seperti apa yang disampaikan kepada muridnya supaya para murid atau para siswa ini juga masih tetap dapat menerima materi dengan baik. Dari sekolah pun sudah mengusahakan, dan sebaiknya para murid-murid juga, mungkin ada siswa di rumah yang saat ini sedang menonton acara ini, ayo sekarang mulai semangat lagi belajar, walaupun belajar ini hanya dilaksanakan secara online atau secara daring. Tentunya tadi Bu Dian sudah sampaikan kreativitas, dituntut kreativitas dari siswa juga yang di rumah supaya bisa lebih banyak lagi menyerap materi Bu ya yang disampaikan dari pihak sekolah. Baik, seperti itu saja mungkin pemirsa episode ngobrol santai hari ini. Mungkin kita di lain waktu bisa bertemu kembali ya Ibu ya untuk membahas materi-materi atau topik lainnya. Baik pemirsa, sekian ngobrol kali ini. Tentunya kita semua berharap Indonesia segera membaik, virus corona segera berlalu agar pendidikan di Indonesia segera baik pula dan tatap muka ini bisa segera dilaksanakan. Sebelum menutup acara ini, saya menghimbau sekali lagi kepada pemirsa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah dengan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Kalau tidak perlu keluar di rumah, lakukan semuanya dari rumah. Saya Gisela Tahabari pamit, dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya.